Hai, apa kabar semuanya? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara untuk teknik merekam menggunakan Audacity. Nah, di sini sebelum teman-teman ataupun Bapak dan Ibu guru merekam, pastikan Bapak Ibu bisa mempersiapkan hal-hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, misalkan ruangan, kemudian intonasi, bagaimana cara kita menyampaikan materi nantinya. Kemudian bisa juga menggunakan mic untuk merekam seperti clip on ataupun bisa mic yang digunakan untuk merekam seperti biasanya. Nah, bisa juga Bapak Ibu nanti di sini sudah menyiapkan skrip ataupun teks yang akan digunakan untuk mengajar di mata pelajaran tertentu. Nah, di sini sudah Bapak Ibu lihat ada menu-menu di dalam Audacity. Yang pertama di sini ada berkas, edit, kemudian ada pilih lihat dan transport, track, buat efek, analisa, terus bantuan. Nah, di sini nanti ketika kita mengklik tombol yang merah ini, maka nanti kita langsung bisa merekam suara kita dan mulai menyampaikan materi. Kemudian untuk berhenti nanti klik di sini. Ini intinya adalah untuk pause atau berhenti. Ini sudah ada muncul berhenti. Kemudian kalau di sini adalah rekam. Oke, nanti di sini saya akan memberi contoh bagaimana cara merekam materinya. Saya akan memberi contoh yaitu materi kelas 7 semester ganjil, alokasi waktu 2 kali 40 menit. Di sini materi pokoknya adalah manusia, tempat dan lingkungan. Kemudian submaterinya adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ini saya sesuaikan dengan RPP 1 lembar, RPP terbaru. Yang tujuan pembelajarannya adalah di sini adalah menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Nanti Bapak Ibu kalau akan menyampaikan bisa disesuaikan dengan materi-materi yang akan disampaikan. Misalkan Bapak Ibu di SD, TK, ataupun bisa juga di perguruan tinggi, nanti disesuaikan dengan RPS-nya masing-masing. Baik, di sini saya akan memberi contoh langsung ya. Mari kita klik langsung di bagian yang merah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Educats bersama saya Rati Hidayah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang sumber daya alam berupa hutan di Indonesia, terutama yaitu tentang pengertian hutan, bagian, jenis, dan fungsinya. Sebagian besar orang menyamakan arti hutan dengan nama atau jenis hutan, padahal berbeda contohnya. Pertama, misalkan ada hutan konservasi dan hutan lindung yang memiliki perbedaan. Begitu pula pengertian kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Perlu diketahui juga, pengertian hutan telah diatur oleh negara. Aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Undang-Undang Kehutanan. Untuk lebih memahaminya, berikut akan penjelasan lengkap mengenai arti hutan, serta hal penting yang berkaitan dengan hutan. Dari segi bahasa, hutan adalah tempat yang luas dan tempat tersebut ditumbuhi pohon serta unsur biotik dan non-biotik yang saling bergantung antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, secara umum pengertian hutan adalah suatu tempat yang dihuni oleh berbagai macam jenis tumbuhan yang lebat. Adapun fungsi hutan secara umum antara lain habitat tumbuhan,
habitat hewan, sebagai tempat daur ulang zat karbon dioksida, sebagai modulator arus hidrologika. Hutan sebagai salah satu unsur lingkungan hidup yang dinilai penting bagi kelangsungan hidup manusia dan sebagai tempat untuk melestarikan air dan tanah. Kemudian di sini ada segi dan fungsi hutan. Yang pertama yaitu hutan lindung. Hutan lindung merupakan hutan yang dilindungi agar fungsi sebagai penyangga kehidupan terjaga dan terpelihara. Yang kedua adalah hutan konservasi, yang merupakan hutan yang berfungsi sebagai cadangan kebutuhan pengawetan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kemudian yang terakhir, ini ada hutan produksi. Nah, hutan produksi ini merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk memproduksi atau mengeksploitasi hasil hutan. Lanjut bagian-bagian hutan. Yang pertama adalah bagian di atas tanah. Bagian hutan merupakan bagian yang terdapat di atas, seperti tajuk atau mahkota dan pohon-pohon. Kemudian yang kedua adalah bagian permukaan tanah. Bagian permukaan tanah merupakan bagian hutan yang ditumbuhi berbagai jenis rumput, semak belukar, dan serasah. Yang ketiga, bagian dalam tanah. Bagian dalam tanah merupakan bagian hutan yang ada di dalam tanah, yaitu semua jenis materi yang terdapat di dalam tanah. Adapun ada jenis hutan menurut asalnya. Yang pertama yaitu hutan biji atau hutan tinggi. Yang kedua hutan tunas atau hutan rendah, dan hutan campuran atau hutan sedang. Hutan menurut cara permudaan atau tumbuh kembali. Yang pertama adalah hutan pemudaan alami, yang kedua adalah hutan pemudaan buatan, yang ketiga adalah hutan pemudaan campuran. Bisa dibaca nanti materinya lebih dalam. Oke. Fungsi hutan. Nah, di sini fungsi hutan adalah memiliki ekosistem yang tercipta dari sekumpulan pohon, tanah, jasad renik, hewan, serta lingkungan di kawasan hutan. Sehingga hutan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dan menjadi paru-paru dunia. Fungsi hutan bagi kehidupan manusia antara lain. Yang pertama adalah hutan merupakan sumber penghasil kayu yang mendukung proses industri. Yang kedua, menjaga keseimbangan sistem lingkungan hidup. Yang ketiga, sebagai sumber penelitian yang dapat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Yang keempat, menjaga kualitas tanah tetap subur sebab hutan memiliki bagian permukaan tanah yang berfungsi sebagai sumber humus. Lalu, fungsi hutan yang terakhir adalah untuk membantu perekonomian penduduk yang tertinggal di sekitar hutan sehingga dapat meningkatkan penghasilan penduduk. Hal-hal tersebut di atas merupakan manfaat hutan bagi kehidupan manusia. Hutan memang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan sistem lingkungan hidup. Dan hutan juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebab hutan pada hakikatnya adalah tempat habitat bagi flora dan fauna di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi adalah contoh ketika Bapak Ibu menyampaikan materi kepada anak didik Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah materi sudah selesai, nanti biasa untuk klik bagian ini untuk berhenti. Jadi nanti bisa diatur sesuai berapa lama Bapak Ibu menyampaikan materinya, bisa 1 jam atau bisa 30 menit ataupun bisa 10 menit tergantung apa yang mau Bapak Ibu sampaikan di dalam materi pembelajaran. Oke. Itu yang dapat saya contohkan. Semoga Bapak Ibu nanti bisa mempraktikannya sendiri. Dan di sini sudah tertampil menu-menu untuk bisa Bapak Ibu fokus ketika
melakukan rekaman. Oke, itu saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.